Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpian dari kelas TEM 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengelasan. Pengelasan adalah teknik penggabungan bahan logam menggunakan bantuan energi panas, baik dengan atau tanpa bahan pengisi. Beberapa bahan logam membutuhkan proses dan teknik khusus dalam pengelasan. Bahan-bahan logam yang digabungkan disebut bahan induk, dan bahan yang ditambahkan untuk menggabungkan bahan induk adalah bahan pengisi atau filler. Macam-macam pengelasan. Di sini ada beberapa macam pengelasan. Yang pertama, arch atau busur. Proses pengelasan menggunakan pancaran busur listrik untuk menciptakan panas, kemudian meleburkan kedua logam dan menggabungkannya. Yang kedua ada friction atau gesekan. Teknik pengelasan dengan memanfaatkan gaya gesekan mekanis untuk menciptakan panas. Panas tersebut yang akan dijadikan untuk penyambungan dua logam. Pengelasan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara pada bahan las yang berbeda, termasuk baja, aluminium, atau bahan kayu. Yang ketiga ada laser. Proses pengelasan dengan memanfaatkan sinar laser yang terkonsentrasi sebagai pelaleh logam dan menggabungkannya. Proses pengelasan laser bisa dilakukan di ruang udara, tidak seperti las elektron. Teknik ini banyak dijumpai di industri otomotif. Istilah-istilah benda kerja pengelasan. Yang pertama ada parent metal atau logam induk yang digunakan sebagai benda kerja pengelasan. Yang kedua ada weld face atau permukaan pengelasan. Yang ketiga ada weld metal atau semua logam yang meleleh selama pengelasan dan dipertahankan dalam pengelasan. Yang keempat ada HZ atau head effect zone, bagian logam induk yang secara metalurgi dipengaruhi oleh panas las atau panas pemotongan tetapi tidak meleleh. Yang kelima ada fusion line atau perbatasan antara HZ dengan weld metal. Yang keenam ada express weld metal atau logam lelehan hasil penjelasan yang melebihi permukaan parent metal. Yang terakhir ada TU atau batas antara permukaan las dan parent metal. Persiapan pengelasan. Dalam teknik pengelasan ada beberapa persiapan yang harus dipersiapkan. Yang pertama, pembersihan material. Material yang akan dilas pastikan terhindar dari pengotor seperti karat, oli, minyak, air, dan yang lainnya. Selain itu, jika diperlukan, lakukan penggerindaan pada bagian permukaan material yang akan dilas. Karena ada beberapa permukaan material terdapat lapisan yang membuat material tersebut sulit dilakukan pengelasan. Yang kedua ada pembuatan groove. Jika material yang akan dilas mempunyai ketebalan lebih dari 5 mm, lebih baik dilakukan pembuatan kampuh agar sambungan yang dihasilkan penetrasi atau penembusannya lebih baik. Persiapan pengelasan berikutnya ada kawat las atau elektroda. Pemilihan jenis elektroda. Dalam memilih elektroda, pastikan sudah sesuai dengan komposisi material dan minimum kekuatan tarik yang diinginkan. Jangan sampai kekuatan tarik elektroda yang diinginkan di bawah minimum kekuatan tarik material. Perlakuan elektroda. Sebelum elektroda digunakan, pastikan jika elektroda dalam keadaan kering atau tidak lembab. Selain itu, baca juga petunjuk pemakaian dari bungkusnya, karena untuk tipe elektroda yang jenis low hydrogen disarankan untuk dilakukan pengeringan dengan suhu tertentu di dalam oven dalam beberapa jam. Persiapan pengelasan yang ketiga ada mesin las. Kalibrasi. Mesin las yang digunakan pastikan dikalibrasi secara berkala, karena jika sudah bertahun-tahun tidak terkalibrasi, maka sulit untuk memastikan bahwa arus yang keluar saat kita gunakan sesuai atau tidak dengan yang ada di mesin. Polaritas. Saat memasang kabel elektroda dan kabel massa, pastikan sesuai dengan jenis polaritas yang diinginkan. Yang terakhir ada setting ampere. Setting ampere atau atur arus sesuai dengan yang Anda inginkan, karena setiap welder atau tukang las mempunyai pengaturan yang berbeda.
Hal tersebut dikarenakan setiap tukang las mempunyai karakteristik seperti kecepatan las, tinggi busur, jenis ayunan, dan teknik berbeda dalam melakukan pengelasan. Persiapan pengelasan yang selanjutnya ada alat pelindung diri. Gunakan alat pelindung diri dengan lengkap dan benar, karena proses pengelasan mempunyai risiko atau bahaya yang cukup tinggi. Bahaya tersebut meliputi tersengat aliran listrik, kejatuhan benda kerja, panas, percikan las, cahaya tampak, sinar ultraviolet, dan juga asap las yang mengandung serbuk besi dan bahan kimia. Jika Anda tidak menggunakan dengan benar, pasti akan mengganggu Anda saat proses pengelasan berlangsung, dan juga mengganggu kesehatan Anda. Yang terakhir ada simbol pengelasan. Sebelum Anda melakukan pengelasan, pastikan Anda sudah membaca gambar simbol pengelasan dan prosedur pengelasannya dengan baik dan benar. Jika nanti mengelas tidak sesuai dengan simbol atau perintah, maka akan terjadi kesalahan di dalam hasil elasan karena tidak sesuai dengan desain. Proses pengelasan. Yang pertama, penyalahan busur. Dalam menyalakan busur las, ada beberapa teknik yang dapat Anda gunakan, yaitu menggeser dan menempelkannya, kemudian mengangkatnya setinggi 1,5 diameter elektroda. Setelah busur las nyala, maka jaga ketinggian busur agar stabil sehingga hasil elasan juga akan bagus. Yang kedua ada ayunan atau tidak diayun. Jika bagian yang dilas lebar, maka diperlukan ayunan dalam proses pengelasannya. Jika tidak ingin melakukan ayunan, Anda dapat menariknya saja dan melakukan secara berulang hingga daerah yang dilas penuh. Yang ketiga ada pematian busur. Jika elektroda sudah akan habis atau proses las selesai, maka angkat elektroda secara cepat, maka secara otomatis busur juga akan mati. Namun jika kurang benar untuk mengangkat elektroda tersebut, maka dapat menyebabkan cacat las pada bagian ujungnya, atau biasanya juga disebut krater pip. Jika proses pengelasan sudah selesai, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pembersihan hasil lasan. Pembersihan slag. Jika proses pengelasan dilakukan dengan cara dan parameter yang benar, maka slag atau kerak las dapat terkelupas dengan sendirinya. Sedangkan jika salah, maka kita perlu tenaga ekstra untuk membersihkannya. Untuk membersihkan slag, Anda dapat menggabungkan palu ciping yang ujungnya lancip. Setelah itu sikat menggunakan sikat baja. Selanjutnya ada shaper. Shaper pada hasil lasan juga harus dibersihkan, karena jika dibiarkan maka dimasukkan dalam kategori cacat las. Jika hasil lasan Anda dapat banyak spatter, berarti arus terlalu besar dan teknik yang Anda gunakan masih kurang benar. Hasil lasan yang bagus secara visual. Yang pertama, tinggi tidak lebih dari 3 mm. Yang kedua, rigi-rigi rata. Yang terakhir, tidak terdapat cacat las pada permukaan seperti undercut, porosity, crack, underfill, spatter.